Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut saja kita ke cerita bab 20 mantan istri. Eja sungguh merasa bersalah ketika mendapati Alita dengan mata sembab yang masih merah berair. Gadis itu tempat menatap kosong sambil mengelus perutnya. Kamu gak apa-apa kan, Lid? Maaf tadi lama perginya. Eja menatap Alita yang sangat terlihat sedih. Kemudian merapikan anak rambut Alita yang berantakan. Tadi ada orang gila kesini, kamu gak diapa-apain kan? Tanya Eja lagi. Dengan ekspresi berharap Alita segera menjawab semua pertanyaannya. Lid, panggil Eja lagi. Jahat. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Alita setelah cukup lama bungkam. Pandangan Alita masih kosong, enggan untuk melihat Eja. Jahat? Siapa yang jahat? Maksudnya, jahat gitu? Eja tahu dirinya salah. Namun ini semua di luar kehendaknya. Siapa yang tahu jika Nikita akan tertangkan? Tapi Eja sedikit lega ketika melihat fisik Alita baik-baik saja. Artinya Nikita tidak menyakiti Alita. Kenapa giniin Alit? Hati Alit sakit. Mata merah bayi itu kembali meremanas. Semakin banyak embun bening yang terkumpul di sana. Satu kali saja Alita berkedip, maka tumpahlah air mata itu. Maaf, nggak bermaksud buat nyakitin kamu, Lid. Nggak tahu kalau Adia bakal datang ke sini. Eja benar-benar merasa bersalah ketika melihat Alita nampak semakin berantakan dengan mata yang sebab dan hidung yang memerah. Tidak tega dan juga tidak rela. Alita malah memejamkan mata dan menangis sungguh. Ada rasa sakit seperti luka sayatan di dalam dirinya. Belum pernah Alita merasa seperti ini. Mungkin karena ini patah hati pertama bagi Alita. Jahat. Udah dong. Minta maaf. Eja berusaha meluk Alita. Tidak ada gunanya terus berbicara jika keadaan Alita masih seperti itu. Lebih baik menenangkan Alita dulu sebelum lanjut mengobrol. Alit bodoh. Kenapa Alit percaya sama kata-kata lihat sekarang. Yang Alita takutin beneran bakal terjadi. Alita masih menangis di pundak Eja, sementara Eja hanya mengusap punggung Alita dan membiarkan Alita menangis menumpahkan semua emosi yang ada dalam dirinya. Meskipun tidak tahan, tapi Eja menahan diri. Pembohong. Eja terus memeluk Alita dan membiarkan Alita mengatakan apapun yang ada di dalam hatinya. Meskipun sebenarnya Eja juga tidak ikutan sedih melihat Alita menangis seperti itu. Alita mengira bahwa dirinya sudah hidup seperti di negeri dongeng, bisa mencintai dan dicintai seseorang, bisa berbagi suka dan duka, apalagi setelah kehadiran jagung bayi dalam rahimnya. Alita mengira hidupnya sudah cukup sempurna, sudah sangat lebih baik dari sebelumnya, tapi ternyata Alita salah. Bukannya hidup di negeri dongeng, justru Alita harus masuk ke dalam neraka baru yang tidak pernah ia ketahui ke dalamnya. Nasib Alita sudah telak di hadapan sana, pasti akan lebih suram dari ini. Sungguh pahit dan ketika ketir sekali. Alita tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi setelah bayi itu lahir. Akankah Eja membuangnya bersama bayi itu, atau membuang Alita dan mengambil bayi itu saja? Apalagi yang lebih buruk, pikir Alita sudah bercabang ke sana kemari. Hingga beberapa kemudian, akhirnya Alita berhenti menangis, mencoba menelan pil pahit itu dengan tidaklah dan tidak lagi menyalahkan takdir. Sejak dulu Alita dilatih untuk berlapang dada menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan lagi-lagi kali ini Alita dituntut untuk tegar. Capek ya? Eja menatap Alita yang wajahnya banyak pembengkakan saking banyak dan lamanya menangis. Mengusap wajah Alita kemudian mengecup kening Alita lama. Maafin ayah, ucapnya, dan Alita hanya membungkam sambil sesekukan. Sisa menangis tadi. Kamu pasti lapar. Kita makan dulu ya. Habis itu kita bicara lagi. Eja memperlakukan Alita dengan sangat lembut, minta maaf dengan segala ketulusan yang ia lakukan, dan Alita hanya menerima tanpa menoleh meskipun masih banyak diam. Tapi itu mantan istri ucap Eja mengawali pembicaraan sambil menyuapi Alita dengan makanan yang tadi Eja bawa. Demi apapun, nggak tahu dia bakal ke sini. Tambahnya, mantan istri. Alita menelan kunyahannya itu dengan hati-hati, mencerna kata-kata yang Eja ucapkan. Apa mantan istri itu sebutan untuk istri tua? Pikirnya. Dia nggak yakin kamu kan? Gak ngapa-ngapain kamu kan? Tanya Eja lagi. Beruntung Alita hanya beruntung. Istri Eja tidak menjambaknya seperti cerita kebanyakan wanita yang dilabrak istri tua. Nikita hanya merendahkan Alita saja, tidak melakukan kekerasan fisik. Alita tidak boleh mengadu, takut-takut Eja akan bertengkar dengan Niki, pikirnya. Alita kemudian mengatakan tidak dengan menggelengkan kepala. Leher Alita rasanya tercekat untuk mengucapkan dua patah kata. Kamu gak usah takut.
bakal lindungin kamu. Semakin Eja berucap, semakin hati Alita sakit. Kerisauan tentang nasib Alita seakan menjadi siluet dan terpapang nyata dalam pemandangannya. Gak bakalan buang Alit kan? Nantinya Alit gak mau dipisahin dari bayi ini. Akhirnya Alita berusaha meskipun dengan suara yang hampir habis. Hei, Eja mah tertawa kecil. Kan udah pernah bilang kalau bakalan nikahin kamu secara resmi. Buang jauh-jauh pikiran itu ya. Meskipun resmi, tapi tetap aja Alita hanya menjadi istri muda, istri kedua, istri simpanan. Apa istimewanya itu? Apapun yang akan Alita dapatkan, hanyalah sisa. Semenjak kejadian kedatangan Nikita ke rumah itu, Alita menunjukkan perubahan drastis sekali. Jika biasanya Alita bawel dan ceria, kini gadis yang di tengah berbadan dua itu terlihat menjadi pendiam. Bukan hanya Eja yang merasakan perubahan itu, Bim Mumun yang hanya seorang asisten rumah tangga pun melihat perbedaan itu. Non, Alit kenapa ya? Gak biasanya, ujar Bim Mumun saat melihat Alita berjalan menuju laundry room tanpa menyapa dirinya. Wajah nona mudanya itu selalu datar tanpa senyuman, sangat tidak cocok dengan karakter manis dan natural seperti biasanya. Alita bersikap seperti itu hanya menyiapkan diri dan hatinya sebelum dikepahitkan yang lebih besar menerpanya nanti. Alita harap sudah tidak kaget lagi saat waktu itu tiba. Tanpa pemahaman yang cukup, Alita masih mengira bahwa Eja dan Nikita adalah pasangan suami istri dan Alita hanya seorang istri muda. Biasanya Alita tidak pernah seperti itu. Supaya apapun kenyataan yang dihadapi, Alita tidak pernah menyembunyikan senyumannya. Gadis itu selalu tersenyum, entah itu palsu atau sungguhan. Dan karena hormon kehamilan juga bersikap seperti itu, seolah sempurna dimainkan oleh Alita. Non, apa kabar? Gimana kandungannya? Bim Mumun memberanikan diri untuk menyapa terlebih dahulu saat Alita sudah kembali dari laundry room dengan ekspresi yang masih sama. Baik Bi, jawab Alita lirih. Alita terlihat tidak bersemangat sama sekali. Suara Alita menyiratkan bahwa ia sangat tidak berdaya. Lesu banget kelihatannya. Kalau Non kurang enak badan, istirahat saja Non. Biar Bibi aja yang beresin kerjaan hari ini. Prihatin. Bim Mumun merasa prihatin jika melihat Alita. Apalagi setelah mengetahui kehidupan gadis itu sebelumnya dan bagaimana gadis itu bisa berada di rumah itu. Sebagai seorang wanita, Bim Mumun juga tidak tahu bagaimana jadinya jika dirinya berada di posisi seperti Alita. Alita nggak apa-apa kok, Bi. Alita mencoba mengulas sebuah senyuman. Meskipun terpaksa, tapi Alita berusaha untuk itu. Tapi Alit memang sedikit lemas. Gak apa-apa ya kalau Alit hari ini nggak bantuin Bibi. Iya Non, apalagi Non lagi hamil. Gak boleh terlalu capek, biar Bibi aja yang ngerjain semuanya. Bim Mumun tahu bahwa Alita sedang tidak baik-baik saja. Jika bisa menghibur, Bim Mumun ingin sekali menghibur gadis itu. Tapi bagaimana caranya Bim Mumun tidak tahu. Ya udah, makasih ya Bi. Nanti kalau Alit udah enakan, Alit bantuin Bibi lagi. Kok? Gak usah sungkan Non, mau Bibi buatin sesuatu nggak? Enggak Bi, Alit mau ke atas saja. Alit pengen tiduran. Tidak, Alita tidak menginginkan apapun. Alita hanya ingin diam dan sendirian. Seorang wanita yang tidak berdaya memang selalu bingung untuk menempatkan diri. Tidak tahu harus bersikap seperti apa, kerisauan akan nasib membuat Alita benar-benar gundah gulana. Membuat gadis itu murung dan kehilangan ceria. Alita sudah berada di kamar utama mengandarkan pandangannya di ruangan itu. Menyusuri kamar sambil meraba benda-benda yang ada di sana dengan sentuhan jari. Alita membuang napas tertahan. Dada Alita rasanya penuh dengan sesuatu dan membuatnya menjadi sesak. Menangis pun percuma. Kering sudah air mata Alita. Sebanyak apapun ia menumpahkan air mata itu, semua tidak akan berubah apapun. Suasana hening di kamar itu membuat Alita menatap pantulan dirinya sendiri di dalam cermin. Berusaha berbicara dengan dirinya sendiri sebagai pemecah keheningan. Bu, tolong ajarin Alit gimana caranya merelakan yang memang bukan milik Alit. Gimana cara Alit untuk ikhlas tanpa membenci? Karena ternyata kata ikhlas itu tidak semudah yang Alit ucapkan. Alita murung sambil memperhatikan dirinya di pantulan cermin. Senyum itu, tawa itu, wangi parfum yang selalu mendamaikan saat Eja memeluk Alit. Sentuhan lembut yang selalu Eja berikan buat Alit. Perhatian dan cinta dari Eja, Alit gak mau kehilangan itu semua. Alit sayang sama pikiran Alita terlalu rumit. Andai saja Alita mengerti bahwa Eja mengatakan Nikita adalah mantan istri sebagai bekas istri, Alita tidak perlu menjadi seperti itu. Alita ketakutan sendirian, pada semua keadaannya baik-baik saja. Hei Alita, sadarlah. Cintai dirimu lebih dari kamu mencintai siapapun. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri, agar mudah melawan asa dan segala duka yang sering menghantammu. Itu, pejamkan matamu, rasakan semua rasa yang bersarang dalam dirimu. Sedih, sakit, kecewa, benci, dendam, dan semuanya. Ajak mereka berdamai, jangan kau lawan. Terima saja.
Jangan biarkan dukamu kamu pikul di bahu. Membiarkan dia sendirian seperti kamu yang ditinggal sendirian. Ucapkan bahwa kamu berharga, bahwa kamu mencintai dirimu lebih dari apapun. Lalu menangislah. Menangislah jika memang ingin menangis. Menangislah seadanya. Luangkan waktu sejenak untuk memberi ruang kepada diri merasakan segala rasa. Luka batin yang tidak kunjung pulih, salah satu karena sering tertawa, berpura-pura, menahan tangis sampai segitunya. Belajarlah dari anak kecil yang tertawa dan menangis penuh kemerdekaan. Menangis bukan berarti dirimu lemah. Luka itu akan perlahan sembuh seiring keringnya air mata yang kamu tumpahkan. Alita kemudian beranjak dari pantulan cermin. Gadis itu kembali menyusuri ruangan itu dan berhenti tepat di depan sebuah lemari laci. Tangan itu refleks menarik laci itu satu persatu, dan satu membuka salah satu laci. Alita melihat sebuah album foto yang tersimpan di sana. Eja pulang lebih awal karena merasa gelisah mengingat Alita. Meskipun Eja berkutik dengan pekerjaan, namun hati Eja berada di rumah bersama Alita. Eja benar-benar tidak tenang, maka dari itu Eja buru-buru pulang. Tuan, tumben sudah pulang. Bim Mumun menyambut majikannya yang pulang sangat awal. Seharusnya Eja pulang 4 atau 5 jam lagi. Lagi pengen cepat pulang aja. Alita di mana? Mbak, Bi, tanya Eja sambil menyunyuhkan kaki memasuki rumah. Non Alit dari tadi di kamar tuan, jawab Bim Mumun sambil mengikuti langkah Eja. Non Alit kelihatannya murung begitu. Kemarin Niki datang ke sini, saya gak tahu apa yang dia lakuin ke Alita, soalnya saya lagi gak di rumah. Sebagai anak tunggal yang jauh dari orang tua, Eja memang terbiasa berbagi cerita dengan Bim Mumun. Hampir semua tentang Eja, Bim Mumun pasti tahu meskipun tidak 100%. Karena Bim Mumun sudah menjadi seorang asisten rumah tangga sejak Eja masih kecil. Astaga, tuh saya jadi ngeri tuan. Soalnya tahu sendiri kan Non Niki jadi seperti apa akhir-akhir ini. Ya gitu deh, saya ke atas dulu ya Bi. Kalau udah selesai boleh langsung pulang aja. Iya tuan, saya cuma mau titip pesan, lindungin terus Non Alita ya tuan. Saya nggak tega. Iya Bi, tenang aja. Eja kemudian setengah berlari menuju kamar utama, dan setibanya di sana Eja mendapati Alita sedang tertidur di atas kasur. Eja kemudian menyimpulkan senyuman sambil menghampiri Alita. Kenapa ya? Jadi khawatir terus sama kamu, batin Eja sambil menatap Alita yang sedang terpejam. Dan saat Eja mau ikut merebahkan diri di kasur, tiba-tiba dia mengganjal di bawah bantal. Apa ini? Ujar Eja sambil mengambil benda yang ternyata adalah album foto pernikahan dirinya bersama Nikita. Ya ampun, kenapa masih ada di sini sih? Apapun yang menyangkut tentang Nikita sudah tidak berarti lagi bagi Eja. Lelaki itu tidak segan untuk membuang album foto itu. Eja kemudian kembali ke atas kasur dan merebahkan diri sambil memeluk Alita. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.